Halo para murid kebenaran, apakah masih rindu mendengar hukum-hukum Allah? Nah Kayla, kalau kita naik mobil, maka ada rambu-rambu lalu lintas yang harus dipatuhi. Hal itu bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Atau dengan kata lain untuk memelihara perjalanan kita selamat sampai tujuan. Sesaat lagi kita mendengar renungan firman Tuhan masih seputar Daud dalam pengejaran Raja Saul. Tentu saja kita harus ingat bahwa Tuhan selalu ingin memelihara kehidupan umatnya. Bagaimana caranya? Tentu saja melalui hukum-hukum Allah yang memelihara kehidupan. Halo anak-anak yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali. Senang sekali bisa bertemu dengan kamu sekalian di dalam program kesayangan kita bersama, yaitu berpetualang dalam kerajaan Allah. Nah, tema kita pada pagi ini adalah hukum-hukum Allah memelihara kehidupan. Artinya adalah bagaimana tujuan Allah memberi hukum-hukumnya kepada manusia adalah untuk memelihara kehidupan, bukan untuk membinasakannya. Nah, sebelum mulai, mari kita berdoa dulu. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kumpulkan kami kembali bersama. Dan kami akan merenungkan firman Tuhan mengenai hukum-hukum Tuhan yang dipakai untuk memelihara kehidupan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan pimpin dan bukakan hati dan pikiran kami supaya kami mengerti semua kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh jalankan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, bacaan Alkitab ini diambil dari 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 6. Dan natsnya berbunyi demikian, yang diambil dari kitab 1 Samuel pasal 21 ayat 6. Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti yang baru. Nah anak-anak, setelah berpisah dengan Yonatan, Daud berusaha untuk menyembunyikan diri dari Saul. Namun, di manakah dia harus bersembunyi? Seluruh negeri Israel yang luas itu sepertinya tidak cukup untuk menyembunyikan diri dari amarah Saul. Tidak ada lagi tempat yang aman bagi Daud di negerinya sendiri. Dan Daud berpikir bahwa satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah menyeberangi batas negeri Israel dan masuk ke wilayah orang Filistin. Tentulah musuh Israel dan Saul itu akan menerima dia dengan senang hati jika mereka tahu bahwa Saul sedang mengejar dia seperti seorang musuh. Anak-anak, Daud adalah seorang yang cerdik dan penuh pertimbangan. Namun, natur dosa yang ada dalam dirinya telah mencemari kecerdikannya dan menenggelamkan imannya yang sederhana dan sejati. Benarkah tindakan Daud untuk mencari perlindungan kepada musuh Israel? Orang Filistin memusuhi Israel dan memusuhi Allah. Dapatkah Daud tetap setia berjuang bagi Tuhan bila ia tinggal di antara musuh-musuh Allah? Di dalam pelajaran yang akan datang, kita akan melihat bagaimana Allah dalam anugerah dan kasih-Nya yang besar menuntun hambanya ini kembali ke jalan yang benar. Namun, sekarang kita akan belajar sikap iman Ahimelech dalam menjalankan hukum Tuhan yang diberikan melalui Musa. Dari Gibea, Daud melarikan diri ke Nob, tempat di mana imam besar dan tabut Tuhan berada. Daud sudah sering ke kota itu untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Saul kepadanya. Dalam tugasnya, Daud sering mencari kehendak Allah melalui Ahimelech
imam besar yang bertugas di sana. Namun kali ini Daud datang seorang diri. Ahimelek gemetar ketika melihat Daud datang. Ia takut kalau dirinya akan terlibat dalam satu misi rahasia atau sejenisnya. Ternyata Daud justru mengatakan bahwa ia sedang menjalankan misi yang sangat rahasia dari raja. Ia sengaja meninggalkan pasukannya di satu tempat supaya ia sendiri yang bertemu dengan imam besar untuk menanyakan kehendak Allah. Daud kemudian bertanya kepada Ahimelek, apakah Tuhan menyertai dia jika ia melanjutkan rencananya? Nah, Daud mendapat jawaban yang positif dari Ahimelek. Namun bagaimanapun juga, Daud telah berbohong kepada imam besar. Dalam keadaan terjepit, Daud tidak melihat adanya jalan keluar selain berbohong. Kebohongan Daud ini harus dibayar dengan sangat mahal di kemudian hari. Anak-anak, karena kelaparan, Daud juga meminta roti kepada Ahimelek. Saat itu yang ada hanya roti sajian yang diturunkan untuk diganti dengan roti yang baru. Nah, berdasarkan hukum Taurat, hanya imam yang diperbolehkan makan roti sajian itu. Demikian di dalam Imamat pasal 24 ayat 5-9. Tetapi dalam situasi yang sangat mendesak seperti ini, Ahimelek tidak ragu untuk memberikan roti itu kepada Daud. Apakah tindakan Ahimelek atau Daud dapat dibenarkan? Ya, terbukti Allah tidak menghukum Daud yang meminta dan memakan roti itu juga. Juga Ahimelek yang memberikan roti itu. Mengapa? Karena tujuan Allah memberikan hukum-hukumnya kepada manusia adalah untuk memelihara kehidupan, bukan untuk membinasakannya. Allah memberi hukumnya kepada manusia untuk kebaikan manusia, bukan sebaliknya. Nah, anak-anak, sebagai orang Kristen, kita harus benar-benar mengerti prinsip penting ini. Kurang lebih 200 tahun setelah peristiwa ini, Nabi Hosea oleh ilham Roh Kudus menulis, sebab aku, maksudnya Tuhan, menyukai kasih setia atau belas kasihan dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Demikian Hosea pasal 6 ayat 6. Dan 700 tahun setelah Hosea, Tuhan Yesus menggunakan ayat ini untuk mengoreksi pandangan orang Farisi dan ahli Taurat yang mewajibkan pelaksanaan hukum Taurat secara kaku sehingga menghilangkan belas kasihan. Demikian yang kita baca dalam Matius 12 ayat 1-8. Nah, anak-anak, ingat ya, sebagai orang Kristen kita harus benar-benar mengerti prinsip bahwa Allah memberi hukum-hukumnya kepada manusia untuk kebaikan manusia. Sampai di sini anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami juga belajar Tuhan pada hari ini dari sikap Daud yang tidak mengandalkan Tuhan dan berbohong. Dan kami juga belajar ya Bapa, bahwa hukum-hukum Tuhan yang harus kami taati tujuannya adalah untuk memelihara kehidupan. Supaya kami berkenan bagi Tuhan dan Tuhan boleh memelihara dan memberkati hidup kami. Jangan biarkan kami justru melawan hukum-hukum Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo semuanya, Kila mau mengingatkan suatu detail penting bahwa manusia tidak boleh curiga sama Tuhan. Sebagaimana tadi telah dijelaskan,
Tuhan memberikan hukum untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia. Mengutip pernyataan Nabi Hosea yaitu, sebab Tuhan menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Bagaimana? Jelas bukan? Besok adalah hari terakhir dari buku BDKA. Tolong baca 1 Samuel 21 ayat 7-15. Sampai jumpa.